Nyai Lidah Hitam diriwayatkan mempunyai kamben yang dapat mengeluarkan panas hingga dapat mematangkan bulir beras. Keluarga Abu Mansur II kedatangan seorang tamu yang merasa kurang puas atas sambutan pihak keluarga. Tacing TV mempersembahkan kisah Nyai Lidah Hitam Tawangsari dengan judul Nyai Lidah Hitam Tawangsari. Untuk menyimak kisah selengkapnya, silakan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, Nyai Lidah Hitam dari Tawangsari dan asal-usul desa Tawangsari. Berawal sejarahnya seorang ulama yang sering berkelana untuk berdakwah di segala penjuru daerah, memantapkan diri bermukim di daerah yang ditumbuhi pohon tawang dengan pohon nagasari yang melingkupinya. Masyarakat setempat mengenal beliau dengan nama Kiai Haji Abu Mansur. Pohon tawang dan nagasari inilah yang menjadi asal muasal nama desa Tawangsari. Desa tersebut berada di sisi barat Sungai Ngerowo, merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kiai Haji Abu Mansur sendiri merupakan seorang putra keturunan Adipati Cakradiningrat dari Madura yang belajar agama Islam, nyantri kepada Kiai Ageng Muhammad Besari Tegalsari. Beberapa versi menyebutkan Kanjeng Kiai Haji Abu Mansur memiliki nama asli RM Tala berdasarkan versi Surakarta dan RM Kala untuk versi Yogyakarta. Disebutkan juga bahwa Kiai Haji Abu Mansur adalah seorang putra dari Raja Kesultanan Mataram, Prabu Amangkurat yang keempat, Amangkurat Jawi atau RM Surya Putra, dari silirnya yang bernama Mas Ayu Ragawita atau Raden Ayu Bandandari, yaitu putri dari Pangeran Cendana Kudus. Kiai Haji Abu Mansur mempunyai nama kecil RM Kosim yang kemudian mendapat gelar Diponegoro oleh Pakubuwana kedua, sehingga menjadi RM Tala atau RM Kala Diponegoro. Kanjeng Kiai sendiri dikenal sebagai seorang tokoh yang sangat bijaksana dan berjasa dalam pertumbuhan dan perkembangan Kadipaten Ngerowo, atau pada saat ini kita mengenalnya sebagai Kabupaten Tulungagung. Kiai Haji Abu Mansur memutuskan untuk tidak kembali ke Kertasura. Beliau lebih memilih untuk mengembangkan dakwah Islam. Pilihan ini juga didasarkan pada kurang minatnya beliau untuk terlibat dalam kancah politik dalam istana maupun mendapat kekuasaan di suatu daerah. Alasan tersebut semata-mata karena rasa tidak suka beliau kepada pihak Belanda yang selalu ikut campur dalam segala gerak pemerintahan istana. Kiai Haji Abu Mansur mengetahui bahwa Belanda merupakan musuh dalam selimut yang perlu diwaspadai. Campur tangan Belanda atas politik dalam istana tidak memberikan manfaat apapun karena mereka sengaja memberikan dan menjadikan orang-orang istana sebagai penguasa daerah
hanya untuk menjadikan alat pemeras rakyat. Rakyat akan dimintai untuk membayar pajak dan denda tertentu yang memang sudah ditetapkan oleh pihak Belanda. Menjadi seorang pendakwah tentunya merupakan salah satu jalan keluar untuk terhindar dari politik pecah belah Belanda tersebut. Terlebih lagi, Kanjeng Kiai juga ingin mengabdikan diri pada Islam. Beliau kemudian memilih menetap dan menjadi pendakwah serta guru ngaji di daerah Tawangsari. Tawangsari sendiri dianggap lebih aman karena kawasan tersebut termasuk tanah perdikan. Daerah perdikan semacam ini menyebabkan Belanda tidak akan berani ikut campur. Tinggalnya Kanjeng Kiai di Tawangsari ini ditandai dengan dibangunnya Masjid Jami Tawangsari yang juga merupakan bukti sejarah penyebaran Islam di Tulungagung. Sosok Kiai Haji Abu Mansur merupakan pejuang yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Kabupaten Tulungagung. Menariknya, dalam penyebaran agama Islam di Tawangsari, Kanjeng Kiai tidak sendiri. Beliau dan istrinya bersama-sama berdakwah dan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat sekitar. Dialah Nyai Fatimah, wanita hebat yang senantiasa setia mendampingi Kanjeng Kiai dalam berdakwah. Nyai Fatimah atau Nyai Abu Mansur sendiri merupakan seorang putri yang memiliki kesaktian mandraguna. Pertemuan Kiai Haji Abu Mansur dengan istrinya adalah ketika perjodohan Raden Qasim atau Kiai Haji Abu Mansur muda dengan Raden Ajeng Fatimah, salah satu putri dari Kiai Bagus Harun Basyariah dari Sewulan Madiun. Kiai Bagus Harun Basyariah merupakan tokoh ulama yang tersohor dan paling dihormati di wilayah Madiun, yang juga merupakan salah seorang murid dari Kiai Ageng Hasan Basari, Tegal Sari Ponorogo. Adapun juga sebenarnya antara Raden Qasim atau RM Tala dengan RA Fatimah ternyata masih satu garis keturunan dari Panembahan Senopati. Karena Kiai Bagus Harun Basyariah adalah putra dari Raden Nolojoyo atau Prongkot yang merupakan keturunan Panembahan Senopati. Nyai Fatimah adalah seorang putri yang dikenal dengan keberanian dan kesaktian. Istri Kiai Haji Abu Mansur ini sangat disegani oleh banyak orang. Nyai Fatimah kemudian dikenal sebagai Nyai Lidah Hitam atau hitam karena masyarakat sekitar mempercayai bahwa segala ucapan atau perkataan beliau akan menjadi kenyataan dan bertuah. Dalam cerita yang berkembang, keluarga Santono Tawangsari memaparkan bahwa Nyai Fatimah ikut berperan dalam pembangunan salah satu masjid di Magelang. Julukan Nyai Lidah Hitam sendiri bukan semata-mata dari masyarakat setempat, namun kompeni Belanda lah yang memberikannya. Belanda seringkali kelabakan dalam menghadapi sepak terjang dan keberanian Nyai Lidah Hitam. Keluarga Sentono Tawangsari juga menjelaskan bahwa sangat dimungkinkan pada masa itu Kiai Haji Abu Mansur seringkali meninggalkan kediamannya di Tawangsari guna berdakwah, sehingga Nyai Fatimah sendiri yang terjun langsung memerintah Tawangsari dengan sang putra, yakni Abu Mansur kedua, Kiai Yusuf Martontanu yang masih muda.
Batur sedulur sekampung, berbagai cerita tentang kehebatan Nyai Fatimah atau Nyai Lidah Item dari Tawangsari dikisahkan turun-temurun dalam keluarga dalam Sentono Tawangsari. Nyai Lidah Item diriwayatkan mempunyai kemben yang dapat mengeluarkan panas hingga dapat mematangkan bulir beras. Dalam cerita lain, pernah keluarga Abu Mansur II kedatangan seorang tamu yang merasa kurang puas atas sambutan pihak keluarga. Diceritakan kemudian dengan terpaksa Nyai Lidah Item menyambut tamu dengan kesaktiannya. Nyai Lidah Item mempertunjukkan aksi menggoreng batu dengan tangan kosong di atas kembennya, yang kian lama dapat memanas sehingga panas yang ditimbulkan batu tersebut dapat mematangkan bulir beras. Batur sedulur sekampung, Tawangsari merupakan salah satu daerah yang turut serta dalam sejarah kelahiran Kadipaten Ngerowo atau Tulungagung. Tawangsari pun tidak lepas dari tokoh sentralnya, yaitu Kiai Haji Abu Mansur, tokoh yang membabat daerah tersebut. Namun, di balik semua itu tidak lepas dari peran Nyai Fatimah yang turut berjasa dalam menjalankan pemerintahan di Tawangsari. Nyai Lidah Item patut diapresiasi sebagai salah seorang perempuan Jawa yang menunjukkan bahwa keberadaannya mampu turut serta dalam urusan publik, utamanya pemerintahan. Batur sedulur sekampung, demikian kisah Nyai Lidah Item Tawangsari. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika Anda memiliki pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.